memiliki perbedaan pariwisatanya di daerah lainnya. Maka dari itu, pariwisata Pulau Bali memiliki ciri khasnya tersendiri. Terlihat dengan adanya adat istiadat dan tradisi masyarakat Pulau Bali. Selain itu, keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali berbeda dengan daerah lainnya. Pulau Bali juga memiliki keragaman alam dan geografis yang cukup unik. Salah satunya adalah Pulau Desa Lembongan. Tempat ini memiliki berbagai objek pariwisata, salah satunya adalah Gua Gala-Gala. Gua Gala-Gala ini merupakan rumah bawah tanah. Tempat ini menjadi salah satu destinasi selain pantai yang terdapat di Pulau Desa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida, Bali. Menuju ke tempat ini hanya berjalan kaki saja dan membutuhkan waktu 5 menit jika dari rumah saya. Akan tetapi, jika dari Sanur, wajib menyeberangi laut dan membutuhkan waktu 30 menit hingga 2 jaman. Di Gua Gala-Gala ini terdapat 6 pintu masuk dan keluar. Kita boleh melewati pintu yang mana saja untuk menuju ke rumah bawah tanah tersebut. Gua Gala-Gala ini juga memiliki 3 ventilasi. Biasanya wisatawan yang berkunjung ke sini akan diantar oleh guide atau penjaga Gua Gala-Gala tersebut. Untuk menuju ke Gua Gala-Gala tersebut, kita cukup berdana punia atau membayar seikhlasnya. Di Lembongan ada sebuah objek wisata yang buatan manusia, namanya biasa disebut rumah bawah tanah. Dalam bahasa asingnya sering disebutkan underground house. Jadi rumah di bawah tanah ini yang tidak lain adalah bentuknya adalah goa. Nah, itu dibikin oleh Imade Biase yang berprofesi sebagai dalang dan pemangku. Jadi beliau biasa dijuluki Mangku Dalang. Jadi penuturannya tentang rumah di bawah tanah ini adalah hanya berlatar belakang dari cerita Ramayana yang beliau sering baca dan bahkan sering juga digunakan dalam cerita pada saat beliau menggelar wayang, ya. Di bagian Mahabharata ada diceritakan bagaimana keluarga Pandawa dibuang di dalam tengah hutan, ya, setelah kalah dalam berjudi. Lantas ya, keluarga Pandawa membuat rumah di bawah tanah dengan maksud mengamankan diri dari kekhawatiran bahayanya atas kejahatan yang biasa dilakukan oleh saudaranya sendiri, yaitu Korawa. Nah, mereka punya kekhawatiran kalau hutan di mana dia tempat diasingkan dibakar oleh Korawa. Karena itu mereka membuat rumah goa, rumah di bawah tanah sebagai tempat perlindungan, penyelamatan diri. Karena konsep dari kebakaran hutan, binatang-binatang yang bisa selamat dari kebakaran itu adalah binatang-binatang yang biasa membuat terowongan, ya, seperti kelinci, tikus, dan sejenisnya. Nah, jadi atas pikiran itu juga mereka membuat goa-goa yang biasa disebut rumah bawah tanah. Nah, kenapa goa-goa bikinan Imade Biase, ya, Juru Mangku Dalang Made Biase itu disebutkan rumah bawah tanah? Karena di dalam goa-goa yang dia bikin itu ada fungsi-fungsi ruang, ya, seperti ruang tidur, ada dapur,
dilengkapi dengan tungku masak ya, ala zamannya itu. Ada restroom yang kayak semacam tempat-tempat istirahat ya, mungkin saat ini sebut ruang tamu ya. Nah, karena itulah ya, ditopang juga pilar-pilar sebagai bentuk keamanan, dan juga ada sumur yang langsung menyambung lumbung-lumbung di lambung-lambung sumurnya menjadi bagian dari lubang-lubang ventilasi di rumah bawah tanah itu. Karena itulah goa-goa yang dibangun oleh Made Biase itu disebutkan rumah di bawah tanah. Yang berikutnya, tahun pembuatannya itu diawali dari tahun 1961 hingga sampai beliau itu benar-benar tidak mampu ya untuk berkegiatan menggali. Memang di masa aktifnya itu catatannya adalah 1976, tapi saya di tahun 80-an masih biasa melihat beliau menggali-menggali, dan kecenderungan beliau menggali tidak hanya terjadi di rumah bawah tanah yang kita ceritakan ini, bahkan ada calon-calon rumah di bawah tanah di lain tempat. Nah, itu. Tetapi karena tidak selesai seperti rumah bawah tanah yang saya maksudkan ini, maka di tempat-tempat lain itu menjadi tertunda dan kembali oleh anak-anaknya dijadikan kebun. Pada saat mereka berkegiatan, Made Biase ini sering melakukannya di malam hari. Kenapa? Karena di hari-hari biasa, di jam-jam biasa, mereka juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya lewat mata pencaharian berkebun, juga kadang-kadang melaut, seperti halnya kepala keluarga semestinya. Jadi mereka punya kewajiban untuk menghidupi keluarga, maka mereka sering mengambilnya di malam hari. Nah, jadi atas kegiatannya yang cenderung di malam hari, kegiatan gali menggalinya itu, masyarakat sekitar, tetangga sekitar, warga sekitar berpikiran aneh-aneh gitu. Apakah ini betul atau tidak? Yang jelas Made Biase disebut-sebut, dicurigai penggalian itu, pekerjaan besar rumah di bawah tanah itu diikut sertakan oleh wong samar, artinya makhluk-makhluk yang tidak nampak itu mengikuti membantu kegiatan itu. Itu boleh juga opini itu ada benarnya. Pertama, karena beliau melakoni ilmu pedalangan, seorang pemangku yang notabene mempelajari ilmu-ilmu gaib. Yang kedua, karena pekerjaannya diambil pada jam-jam yang tidak wajar. Nah, itu yang hingga hari ini masih disebut-sebut seperti itu. Ya, tapi apapun itu, sosok seorang Made Biase ini adalah orang biasa-biasa saja. Made Biase adalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi sering juga disebutkan dalam sebuah majalah yang sempat mengekspos mahakaryanya ketika itu, dijadikan bandrol Made Biase yang luar biasa begitu. Nah, apa saja yang dibikin ya di dalamnya, kecuali kamar-kamar yang saya sebutkan tadi, juga ada relief di sana. Ada manusia
ada gajah, ada penyu, ada lubang pintu masuk. Jadi semua itu melambangkan penyelesaian dari rumah bawah tanah yang digali di tempat ini. Saya tidak lagi sebutkan calon-calon rumah bawah tanah di tempat yang lain yang juga dia sudah lobang-lobangi, yang juga sudah dimulainya. Jadi di sana itu di relief itu adalah lambang dari tahun penyelesaian yang dalam kalender Bali disebut Candra Sengkala, atau juga saya lupa ya, antara Candra Sengkala atau Surya Sengkala, yang tahunnya itu dibikin lambang-lambang. Nah, jadi di dalam rumah bawah tanah itu juga ada pintu-pintu keluar masuk, ada ventilasi sehingga sirkulasi udara bagus, juga sinar yang ke dalam dirasa cukup, meski juga harus dibantu dengan lampu ketika kita harus mengikuti ruang-ruang atau lika-likunya penelusuran keseluruhan dari rumah bawah tanah itu. Ya, demikian objek yang ada di Lembongan, yang adalah dibikin oleh manusia, yang dirasa cukup tidak wajar karena dengan luasan yang begitu, dengan begitu banyak lubangnya, bisa dibayangkan berapa tumpukan, berapa ribu kubik barangkali hasil galian dari apa yang digali oleh sosok Made Biasa, sehingga menjadi mahakarya yang cukup aneh tatkala pekerjaan yang sebesar itu, menggali, mengangkut dan lain-lainnya, hanya dilakukan sendiri, jangankan dibantu oleh anak-anaknya atau keluarga yang lain. Bahkan seringkali malahan mereka dimarahi, dilarang oleh keluarga-keluarganya atau anak-anaknya karena pekerjaan itu dianggap sia-sia dan tidak menghasilkan apa kecuali dapat ruginya, dapat payah dan lain-lain. Jadi karena itu saya masih ingat alat-alat yang dipakai menggali sering disembunyikan oleh anak-anaknya agar Made Biasa ini urung melakukan kegiatannya. Itulah membuat mereka sering ribut dengan anaknya atas larangan-larangan apa yang dia lakukan gitu. Jadi juga ada opini seolah-olah Made Biasa ini hidup di zaman itu, menggali itu akan tahu di masa depan seperti apa. Ya betul juga, karena di Lembongan di tahun 80-an ke bawah, ya termasuk 90-an itu tidak menjadi tujuan pariwisata, tidak menjadi tujuan turis. Nah, tetapi setelah di tahun 90-an ke atas itu betul pengunjung wisatawan menjadi ramai ke Lembongan, yang salah satunya menjadi tujuan objek wisata adalah rumah di bawah tanah. Sehingga orang sering menyebut Made Biasa ini sudah bisa membaca zaman, karena dia juga sering mengatakan kepada anaknya ketika dia dilarang, ketika ribut-ribut, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang agak aneh. Cai nawang apo bin pidan, bapo ngai kenai, uau ngai kene, cai lakar bin pidan nawang cara apa? Cai lakar ngerasang. Kadung kengken luung ne umah misi kaco mah tingkat sing ada nak lakar eran, yang ini akan menjadi tontonan. Seperti itu bahasa-bahasa yang dia lontarkan, dan semua orang tidak pernah akan percaya apa yang diucapkan oleh Made Biasa itu terhadap anaknya. Tapi akhirnya terbukti bagaimana salah satu objek yang ada di Lembongan, rumah di bawah tanah, menjadi
tujuan wisatawan untuk yang wajib kunjungi. Ya, demikian bisa disampaikan bahwa di Lembongan ada sesuatu yang unik buatan manusia, yaitu rumah di bawah tanah. Nah, untuk wisatawan atau pengunjung yang mau datang ke rumah bawah tanah, tentu kami dari keluarga yang mengelola objek ini harus merasa menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung. Salah satunya penerangan yang berkecukupan, mesti diantar ya, di guiding, karena ada lubang-lubang tertentu yang pengunjung akan tidak pernah menduga bahwa lubang itu adalah berbahaya. Tapi kami dari keluarga atau pemandu sudah sangat lihai dan tahu benar arah-arah yang harus dituju. Yang berikutnya, untuk naik, untuk turun ya, itu sudah ada pagar, ada pegangan untuk memberikan keamanan kepada pengunjung. Ya, tapi tidak tidak heran juga kalau pengunjung dari Bali, agama Hindu, bahkan yang bukan Hindu pun sering melakukan persembahyangan, melakukan doa di atas dalam rangka mau turun, bahkan sering juga diaturkan sesajen. Jadi salah satunya untuk mohon keselamatan, karena memang di sana dilengkapi pura kecil, pura keluarga, sebagai tempat untuk memohon kehadapannya. Jadi seperti itu. Kalau larangan-larangan tidak begitu tidak harus ada ya, kecuali kita sudah yakin memang bahwa mereka-mereka yang datang adalah mereka yang bermaksud baik. Nah, jadi untuk kelanjutannya dalam rangka memelihara, tentu sudah beberapa kali renovasi dalam rangka mengamankan mulut-mulut goa, utamanya sebagai tempat awal keluar masuk, karena di mulut goa itu harus dilakukan dibikin tembok-tembok dulunya oleh Made Biasa. Tembok-tembok batunya juga terlalu kecil-kecil dan beberapa juga sudah longsor, jadi itu sudah berapa kali dilakukan pembongkaran, dilakukan perawatan, hingga dilengkapi juga dengan toilet ya, tempat-tempat istirahat. Jadi untuk memberikan bagian pelayanan terhadap pengunjung, khususnya yang datang ke rumah bawah tanah. Sekian penjelasan mengenai etnoekologi yang terdapat di Pulau Desa Lembongan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.